Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Amalia, NIM 210603110 dari kelas studi Syariat Islam di Aceh, hari Jumat jam 9.30 sampai 11.10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah studi Syariat Islam di Aceh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Yang pertanyaannya, jelaskan tantangan dan hambatan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh karena adanya pemikiran liberalisme, sekularisme, dan pluralisme yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama, adanya pemikiran liberalisme. Pemikiran liberalisme yaitu pemikiran yang merusak pemahaman umat Islam, yang mengatakan bahwa Islam itu terbelakang, Islam itu agamanya sudah terbelakang. Dan pemikiran liberalisme ini menegaskan bahwa segala sesuatu itu butuh pembaruan, dan Islam butuh pembaruan karena dianggap Islam hanya berpedoman pada tekstual, yaitu Al-Quran. Sedangkan yang kita ketahui, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berlaku sepanjang zaman, yang berlaku sepanjang masa. Jadi pemikiran liberalisme ini menekankan dan merusak kepercayaan umat Islam yang mengatakan bahwa Islam itu sudah ketinggalan. Jadi susah untuk menetapkan syariat Islam karena dianggap syariat Islam sudah ketinggalan dan butuh pembaruan. Jadi kita sebagai umat Islam harus mewaspadai pemikiran liberalisme tersebut. Kita harus percaya dan yakin bahwa penegakan syariat Islam itu tidak ketinggalan zaman, dan Al-Quran, pedoman kehidupan kita, itu berlaku sepanjang masa. Kemudian ada pemikiran selanjutnya, yaitu pemikiran sekularisme. Pemikiran sekularisme itu yaitu pemikiran yang merusak kepercayaan, yang mengatakan bahwa agama dan kehidupan politik, kehidupan bernegara, dan institusi publik harus dipisahkan dengan agama. Segala sesuatu kehidupan itu harus dipisahkan dengan agama, tidak boleh disamakan. Mereka juga mengatakan bahwa agama, jika kita melibatkan agama, maka semuanya tidak berjalan dengan baik. Yang menjadi tantangan yaitu seperti sekarang banyak sekali orang-orang yang berpikiran liberalisme yang mengikuti gaya kebarat-baratan dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti melakukan korupsi dan hal lainnya, yang dengan mereka melakukan hal tersebut, mereka mengabaikan agamanya, mereka mengabaikan syariat-syariat Islam yang telah ditegakkan. Jadi kita sebagai umat Islam harus percaya, harus menanamkan dalam diri kita bahwa menegakkan syariat Islam atau membawa agama dalam segala kehidupan kita, baik dalam kehidupan politik, bernegara, institusi publik lainnya, itu bisa mendapatkan keridhaan Allah. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan melibatkan Allah, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian pemikiran selanjutnya ada pemikiran pluralisme. Pemikiran pluralisme ini adalah pemikiran yang mengatakan bahwa kita itu hidup dalam keberagaman, dan Islam percaya, Islam mengiyakan bahwa kita memang hidup dalam keberagaman. Bukan hanya agama Islam saja, tapi banyak agama lain, apalagi di Indonesia. Tapi bukan menjadi suatu hal yang bisa menghambat ditegakkannya syariat Islam, apalagi di Aceh, selama kita sebagai orang Islam menegakkan syariat Islam. Bahkan kalau di Aceh, orang-orang yang non-muslim mungkin jika sudah tinggal di Aceh harus mengikuti syariat-syariat Islam yang ada di Aceh. Seperti mungkin tidak boleh melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam, harus diikuti oleh non-muslim tersebut. Islam memang mendukung, dan Islam sangat mendukung bahwa pluralisme itu memang ada, karena pluralisme menurut Islam adalah sesuatu hal yang alamiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita beragam, dan keberagaman tersebut harus kita tekankan bahwa tidak menjadi sesuatu hal yang dapat menghambat terjadinya penegakan syariat Islam, apalagi di Aceh. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan kekhususan mahkamah syariah dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia dan kaitkan dengan pelaksanaan syariat Islam yang ada di Aceh.
Mahkamah Syariah memiliki kekhususan ataupun kewenangan untuk menegakkan beberapa pidana, yaitu ada pidana yang terdapat pada Kanun nomor 11 tahun 2002 yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan syariat Islam. Pelanggarannya yaitu seperti orang-orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, orang yang tidak berbusana Islam, orang yang menyediakan makanan kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dan orang tersebut tidak memiliki uzur ataupun tidak memiliki kebutuhan khusus. Dan selanjutnya orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian kewenangan ataupun kekhususan Mahkamah Syariah selanjutnya terdapat pada pidana Kanun nomor 12 tahun 2003 tentang khamar. Seperti yang kita ketahui, penegakan Islam yang ada di Aceh memang melarang meminum khamar karena memabukkan dan dapat merusak akal. Kemudian kewenangan Mahkamah Syariah selanjutnya terdapat pada pidana Kanun nomor 13 tahun 2003 tentang judi. Aceh juga sangat melarang melakukan perjudian karena merusak memberatkan sebelah pihak, membuang-buang harta dan sebagainya. Kemudian kewenangan Mahkamah Syariah selanjutnya terdapat pada pidana Kanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat ataupun zina karena dapat merusak keturunan dan lain sebagainya. Kemudian ada kewenangan Mahkamah Syariah selanjutnya yaitu pada pidana Kanun nomor 7 tahun 2004 tentang zakat. Seperti mungkin kasus orang-orang yang tidak membayar zakat padahal sudah jatuh tempo, dan orang-orang yang membayar zakat tapi tidak sesuai dengan kadar zakat yang harus dibayar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu dalam pandangan LSM dan beberapa organisasi, hukuman cambuk merupakan pelanggaran HAM. Bagaimana pandangan Anda? Jadi menurut saya penerapan hukuman cambuk bukan merupakan pelanggaran HAM, karena tujuan dari pelaksanaan hukuman cambuk ini yaitu yang pertama sebagai pencegahan, yaitu mencegah orang yang sudah dihukum cambuk tersebut mengulang kembali kesalahan yang sudah dilakukan, mengulang kembali pelanggaran yang sudah dilakukan. Kemudian juga menjadi pencegahan bagi orang-orang yang menyaksikan dihukum cambuk tersebut agar tidak melakukan kesalahan ataupun pelanggaran tersebut. Kemudian tujuan dari penerapan hukuman cambuk tersebut untuk menjadi pelajaran, pendidikan ataupun mendidik orang yang sudah melakukan kesalahan tersebut, pelanggaran tersebut dan dicambuk, itu menjadi pelajaran kepada dia agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut, dan menjadi pendidikan juga kepada orang-orang lain agar tidak melakukan kesalahan ataupun pelanggaran yang tidak memenuhi syariat Islam tersebut. Kemudian tujuan terakhir yaitu sebagai kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya penerapan hukuman cambuk, orang-orang jadi takut untuk melaksanakan ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran. Biasanya hukuman cambuk diberikan kepada orang yang melakukan zina dan khalwat dan sebagainya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu sebutkan sejarah pembentukan Wilayatul Hizbah dan kemudian apakah peran Wilayatul Hizbah sudah berjalan dengan baik ataupun maksimal. Jelaskan pendapat Anda. Wilayatul Hizbah merupakan suatu lembaga yang menyuruh masyarakat ataupun mengingatkan masyarakat untuk menegakkan syariat Islam, untuk mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan syariat Islam. Wilayatul Hizbah atau lebih dikenal dengan WH ini lahir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 dan kemudian diperkuat dengan Kanun nomor 7 tahun 2008, serta lebih diperkuat lagi dengan adanya SK Gubernur Aceh nomor 1 tahun 2004. Awalnya Wilayatul Hizbah ini berada di bawah Dinas Syariat Islam. Kemudian dengan hadirnya ataupun turunnya Kanun nomor 2, Wilayatul Hizbah ataupun WH ini berada di bawah Badan Satuan Polisi Pamong Praja. Pendapat saya tentang maksimal atau tidak maksimalnya pelaksanaan Wilayatul Hizbah ini ataupun kegiatan Wilayatul Hizbah ini, memang Wilayatul Hizbah ataupun WH sudah melaksanakan kegiatannya dengan sangat baik, sudah baik. Namun kenapa masih adanya pelanggaran? Itu disebabkan ada beberapa faktor seperti kekurangannya sumber daya manusia di Wilayatul Hizbah tersebut, kekurangan dana, serta begitu luasnya daerah-daerah yang harus
diawasi ataupun terus diberikan peringatan oleh Wilayatul Hizbah. Kemudian juga kurangnya pembinaan dari masyarakat dari pemerintah, kurangnya pembinaan dari pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya menegakkan syariat Islam. Jadi kita sebagai masyarakat yang sudah tahu tentang syariat Islam, bagaimana syariat Islam tersebut, mari sama-sama kita membantu Wilayatul Hizbah tersebut dengan tidak melanggar aturan-aturan, tidak melanggar syariat Islam, dan kepada pemerintah agar memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan syariat Islam, apalagi di Aceh. Saya akan menjawab pertanyaan kelima, yaitu sebutkan implementasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh oleh institusi di bawah seperti Dinas Syariah, MPU, MAA, dan MPD. Jadi implementasi penerapan syariah yang dilakukan oleh Dinas Syariah. Dinas Syariah pada tahun pertama sudah mengalami suka duka yang mengalami kesulitan memenuhi permintaan masyarakat dalam menegakkan syariat Islam. Dinas Syariah seperti yang kita ketahui adalah lembaga ataupun institusi yang sangat dibutuhkan hadir di Aceh untuk menegakkan syariat Islam, untuk membantu melakukan penegakan syariat Islam. Terdapat beberapa kendala tersebut terjadi karena kekurangan sumber daya, kekurangan dana, dan untuk kedepannya mungkin akan semakin ditegakkan Dinas Syariat Islam tersebut. Kemudian ada MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Implementasi yang dilakukan atau sudah dilakukan itu seperti memberikan masukan dan saran kepada pemerintah, khususnya pemerintah Aceh dalam menetapkan syariat Islam. Kemudian MPU ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam atau dalam menegakkan syariat Islam. Kemudian menetapkan fatwa terkait syariat Islam. Kemudian ada MAA, Majelis Adat Aceh. Implementasi yang dilakukan itu membina dan mengembangkan lembaga adat Aceh, kemudian membina dan mengembangkan tokoh-tokoh adat Aceh, kemudian membina dan mengembangkan kehidupan adat istiadat Aceh, dan yang terakhir melestarikan nilai adat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada Majelis Pendidikan Aceh, Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelima, yaitu sebutkan implementasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh oleh institusi seperti Dinas Syariah, MPU, MAA, dan MPD. Jawabannya yaitu penerapan ataupun implementasi dari institusi seperti Dinas Syariat Islam. Seperti yang kita ketahui, Dinas Syariat Islam merupakan lembaga ataupun institusi yang sangat diperlukan, yang sangat perlu ditegakkan di Aceh untuk mengawasi syariat Islam. Pada tahun pertama Dinas Syariat Islam dibangun, itu sudah mengalami suka duka, yaitu seperti ada beberapa kendala yang menjadi terhambatnya penegakan syariat Islam dan permintaan-permintaan dari masyarakat yang belum terpenuhi oleh Dinas Syariat Islam, dan semakin ke depan akan semakin ditingkatkan. Terhambatnya pelaksanaan syariat Islam itu seperti kurangnya sumber daya manusia, kemudian kekurangannya dana dalam penegakan syariat Islam. Kemudian ada MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Implementasi yang dilakukan itu seperti memberikan masukan dan saran kepada pemerintah Aceh dalam melaksanakan atau menetapkan syariat Islam di Aceh. Kemudian MPU ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menegakkan syariat Islam, dan MPU ini menetapkan fatwa terkait syariat Islam. Kemudian ada MAA, Majelis Adat Aceh. Implementasi yang dilakukan itu seperti membina dan mengembangkan lembaga adat Aceh. Kemudian MAA ini membina dan mengembangkan tokoh-tokoh adat Aceh, membina dan mengembangkan membina dan mengembangkan kehidupan adat istiadat Aceh, dan kemudian melestarikan nilai dan adat istiadat sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir ada MPD, yaitu Majelis Pendidikan Daerah. Implementasi yang dilakukan itu seperti memberikan pertimbangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang islami, yang sesuai dengan konsep Islam. Kemudian MPD ini menyusun konsep
pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan MPD ini mengembangkan kurikulum yang Islami, dan MPD ini juga meningkatkan mutu dan pendidikan yang ada di Aceh. Sekian jawaban dari pertanyaan UAS mata kuliah studi syariat Islam di Aceh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.